Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan kelompok 3 dari mata kuliah Ekonomi Regional akan memaparkan materi dengan tema Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia, NIM 1942062 sebagai anggota pertama. Saya Ihsan Yusran Alfi, NIM 19420 Saya sebagai anggota kedua. Saya Ikhwan Prakoso, NIM 1942667. Saya kelompok anggota ketiga. Perkenalkan, saya Restu Anggit Argantari Dewi dengan NIM 194200657. Saya di sini sebagai anggota 4. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok 3. Kami berasal dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 5. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan materi. Yang akan kita bahas pertama mengenai mazhab histori. Di sini terdapat Frederick List. Menurutnya terdapat 5 fase pertumbuhan. Yang pertama, primitif. Yang kedua, beternak. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, industri pengolahan. Dan yang terakhir ada perdagangan. Dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi terjadi bila masyarakat dan perseorangan bebas dari sistem perpolitikan. Yang kedua ada Bruno. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada 3 sistem distribusi. Yang pertama, perekonomian barter. Yang kedua, uang. Dan yang ketiga adalah kredit. Yang ketiga, menurut Busher. Menurutnya, terdapat 3 tahapan produksi. Yang pertama, untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua, pertukaran perekonomian kota. Dan yang ketiga, ada pertukaran perekonomian secara luas, yakni perekonomian nasional. Dan mazhab histori yang terakhir ada pada Rusto. Menurutnya, terdapat 5 tahapan pertumbuhan. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, pra-take-off. Yang ketiga, take-off. Yang keempat, drive to maturity. Yang kelima, high mass consume. Baik, itu tadi pembahasan mengenai mazhab histori. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep teori pertumbuhan ekonomi regional. Yang akan kita bahas pertama adalah teori polarisasi ekonomi. Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagang yang menunjang pertumbuhan suatu ekonomi. Jadi, bila mana fenomena tersebut terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadinya pertumbuhan yang makin lama akan semakin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori kutub pertumbuhan. Konsep kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Perrault. Beliau merupakan seorang ahli ekonomi Prancis pada tahun 1950. Menurutnya, kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak sebagai tempat memancarkannya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Dengan hal tersebut, pembangunan itu terjadi tidak secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat yang tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di antara sektor-sektor ekonomi.
Ada teori yang ketiga adalah teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville. Menurutnya, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Industri populasi merupakan industri yang mampu berpengaruh sangat besar terhadap kegiatan lainnya. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Ihsan Yusron. Silakan. Model-model teori pertumbuhan ekonomi regional. Teori linear. Weierstrass teori modernisasi, yakni pertumbuhan ekonomi merupakan suatu transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui 5 tahapan. Adapun 5 tahapan pembangunan adalah 1. Masyarakat tradisional, 2. Prakondisi untuk lepas landas, campur tangan dari luar, ide pembaruan, investasi dalam pendidikan. 3. Lepas landas, industri mulai berkembang, pertanian, dengan teknik-teknik baru. 4. Bergerak ke kedewasaan dengan memproduksi barang sendiri. 5. Zaman konsumsi massal yang tinggi. Ini pembangunan berkelanjutan, surplus ekonomi untuk kesejahteraan sosial. Proses kemajuan bergerak dari masa satu ke masa lainnya adalah periode lepas landas. Adapun tahap lepas landas, yakni ada 3 kondisi. 1. Meningkatkan investasi di sektor produktif. 2. Tumbuhnya 1 atau 2 sektor industri manufaktur yang penting dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. 3. Organisasi sosial politik untuk mengumpulkan modal dari sumber-sumber dalam negeri. Industrialisasi wujud dari teori ini disebabkan oleh kemajuan iptek. Lebih lanjut, industrialisasi disebabkan oleh 1. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. 2. Besarnya pasar dalam negeri. 3. Keberadaan SDA. 4. Kebijakan pemerintah. Kemudian faktor penyebabnya adalah dari aspek permintaan, peningkatan pendapatan per kapita, terus berubah selera pembeli, terus memperbesar pasar atau permintaan barang-barang yang ada diversifikasi. Kemudian juga menciptakan pasar baru, lanjut pertumbuhan industri baru. Saya akan melanjutkannya. Teori perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi disebut transformasi struktur, artinya rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lain dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, US, produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kinieri 1979. Teori pembangunan holistik. Kaya, superior, dan miskin, inferior terjadi dalam waktu dan tempat yang sama. Superior mempertahankan superioritasnya, dan inferior tidak mudah meningkatkan kualitasnya. Trickle-down efek sulit diterima. 2. Trickle-down efek sulit diterima. C. Teori pertumbuhan klasik. Pertumbuhan ekonomi karena kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Perekonomian dalam pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah akan efisien. Tokoh yang berperan dalam teori pertumbuhan klasik. A. Adam Smith. Pembangunan merupakan proses perpaduan antar pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. B.
David Ricardo. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antar law of diminishing return dengan kemajuan teknologi. Dalam jangka panjang, ekonomi akan mengalami stationary state karena berlakunya hukum hasil lebih yang semakin berkembang. The law of diminishing return. C. Thomas Robert Malthus. Dalam pembangunan ekonomi diperlakukan pembangunan berimbang antara sektor pertanian, industri, dan perlunya menaikkan permintaan efektif. Kesimpulan teori klasik. Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh 1. Jumlah penduduk, 2. Jumlah stok modal, 3. Luas tanah, 4. Tingkat teknologi yang tercapai. Tingkat keuntungan merupakan faktor. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dipelopori oleh Bernstein tahun 1964, kemudian dikembangkan oleh Roman tahun 1966 dan Seibert tahun 1969 di negara yang sedang berkembang pada saat proses pembangunan baru dimulai. Tingkat perbedaan kemakmuran antara wilayah cenderung menjadi tinggi atau divergence, sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu yang lama, maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun atau convergence. Hal ini disebabkan pada negara sedang berkembang lalu lintas modal masih belum lancar sehingga proses penyesuaian ke arah tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi. Teori ini mendasarkan analisis kepada komponen produksi. Unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi. Adapun kekhususan dalam teori ini adalah dibahasnya secara khusus pengaruh perpindahan atau migrasi penduduk dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan regional. Pendapat neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, akumulasi kapital yang dipengaruhi oleh tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Dan yang kedua yaitu perkembangan teknologi, yaitu pendorong naiknya pendapatan nasional. Dan yang ketiga merupakan suatu proses yang gradual. Yang keempat merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Dan yang kelima optimis terhadap perkembangan. Dan yang keenam, aspek internasional, yaitu penggalian modal dari luar negeri sampai menjadi negara debitur. Dan kesimpulannya yaitu konsep teori pertumbuhan dibagi menjadi teori polarisasi ekonomi, teori kutub pertumbuhan, teori pusat pertumbuhan, dan teori tempat sentral. Model-model teori pertumbuhan ekonomi regional dibagi antaranya yaitu teori linear pertumbuhan ekonomi, merupakan suatu transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Teori pertumbuhan struktur, rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lain. Teori pembangunan dualistik, jurang pemisah yang kini terus melebar antara negara-negara kaya dan miskin, serta antara orang kaya dan miskin. Teori klasik tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang tercapai. Teori neoklasik, teori ini mendasarkan analisis kepada komponen produksi. Unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal dan tenaga kerja dan teknologi. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.